Oke, selamat pagi. Senang sekali bisa jumpa lagi dalam ocehan di akhir pekan. Dan tajuk kita pagi ini, kita akan berbicara tentang krisis identitas. Krisis identitas. Jadi ada cerita begini. Suatu hari datang seekor kucing. Terlihat lemas ya, penuh ketakutan ya. Dongeng nih ya, datang menghadap psikolog. Pak psikolog, dia bilang begitu. Saya mendadak berpikir bahwa saya ini sepotong keju. Ah, tikus-tikus pasti mengejar dan mau makan saya, dia bilang begitu ya. Jadi saya ini ketakutan. Wah, psikolog bingung juga. Tapi psikolog memberi banyak terapi sehingga berhasil ya. Akhirnya kucing ini pulang dengan gembira ya karena dia percaya dia bukan keju, tapi dia seekor kucing. Tapi baru sampai di pintu, mendadak ia balik dan bertanya, Pak psikolog, ini kan saya setelah konsultasi dengan Bapak, saya tahu saya itu bukan keju. Tapi tikus-tikus itu kan belum pernah datang ke sini konsultasi sama Bapak. Jadi bagaimana mereka yakin saya bukan sepotong keju? Nanti mereka kejar-kejar saya mau makan saya, katanya dengan gemetar. Ya, dongeng ini ya. Memang pikirannya ada logisnya juga, tapi ngawur pikir seperti itu ya. Ini kasihan kucing ya. Kalau punya pikiran seperti ini, psikolog juga ikut bingung. Jadi saudara-saudara, identitas diri itu sangat penting ya. Siapa kita itu, bagaimana kita, siapa diri kita itu menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini ya. Kalau kita pikir kita itu nobody care, maka kita akan hidup sembarang juga, nggak ada yang peduli inilah. Kemudian, kalau kita yakin kita ini orang yang terhukum, maka penderitaan kita itu kita anggap balasan atas dosa-dosa kita. Dan dari mana identitas itu datang ya? Tentu bentukan pikiran kita sendiri, dari pengalaman kehidupan kita, apa kata orang ya. Semua itu membentuk identitas diri kita itu. Bahkan saya pikir ya, salah satu pokok yang paling penting dalam iman itu adalah mengimani siapa diri kita yang sebenarnya. Ya, jadi rupanya pertanyaan ini penting ya, sangat penting, saking pentingnya ini dicatat dalam Alkitab. Sampai Tuhan Yesus sendiri bertanya tentang siapa dirinya. Identitas itu, walaupun memang dia bertanya pada murid-muridnya ya, dalam Markus 8 ayat 27, Yesus bertanya pada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jadi, Tuhan Yesus ingin tahu juga pendapat orang itu tentang dirinya sendiri dalam pikiran murid-muridnya. Nah, jawaban mereka kan, ada yang mengatakan, beliau ini Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan ini seorang nabi. Sebetulnya ini tidak memalukan, bahkan bangga ya kalau di mata orang Yahudi dikatakan Elia, wah, nabi besar. Jadi sesuatu status yang luar biasa ya, identitas. Tapi kemudian yang saya pikir menarik juga, Tuhan Yesus akhirnya bertanya juga kepada murid-muridnya. Ada buat saya menarik karena dia ingin tahu apa pendapat muridnya, dia juga ingin tahu bagaimana murid-muridnya berpikir tentang Mesias itu. Jadi sekarang menurut kalian, katanya begitu ya, aku ini siapa? Nah, mereka menjawab, Petrus yang paling keras barangkali menjawabnya. Engkau adalah Mesias. Satu pernyataan iman, satu pernyataan deklarasi, bahkan satu keyakinan, dan suatu yang dialami oleh Petrus diungkapkan dalam kebenaran itu.
Jadi ini satu jawaban yang benar. Ya, cuma pengertiannya salah. Jadi jawabannya benar, tapi mengertinya salah. Mengapa? Ya, jadi waktu Tuhan Yesus setelah bercakap-cakap dengan murid-muridnya, dia mulai terus terang bicara tentang dia itu Mesias, tapi dia mengatakan yang sebenarnya ya, Yesus ini akan menderita, ditolak orang-orang yang penting, dibunuh, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah ini pengertian Tuhan Yesus, yang namanya Mesias, siapapun Mesias itu, itulah yang harus dijalani oleh seorang Mesias. Nah bagi Tuhan Yesus ini sesuatu yang besar, tapi bagi murid-muridnya, wah ini tidak sama dengan pengertian Petrus dan murid-muridnya dan banyak orang Yahudi saat itu ya. Tidak sama. Ini ke dalam pengertian mereka, Mesias ini perkasa, bertahta, raja. Dan kalau dia punya musuh, musuhnya yang istilahnya mati duluan. Kan? Dan yang menarik ya, rupanya pendapat Petrus ini begitu penting bagi Tuhan Yesus ya. Sampai marah Tuhan Yesus kepada Petrus atas jawabannya seperti ini. Sesuatu yang bisa dimaklumi sebetulnya. Dan dia bahkan dia sampai mengatakan, nyala iblis. Bisa Petrus disamakan dengan iblis, bisa Petrus berpikir begitu kan diajarkan oleh iblis, bisa ada iblis di dalam Petrus. Saya tidak tahu, tapi marah. Tapi kalimat berikutnya yang penting ya, kamu memikirkan bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Jadi identitas itu rupanya pikiran, gitu. Pikiran kita bukan pikiran Allah. Nah itu yang jadi problem. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan satu kenyataan ya. Jadi bukan mengada-ada. Dia bilang kenyataannya begini, bukan cuma Mesias yang akan menderita di kayu salib. Semua yang mengikuti Mesias itu, pengikut Mesias yang semua itu sedang berharap mengikuti Mesias yang benar, harus menyangkal diri. Artinya identitasnya harus ganti. Menyangkal dirinya itu ya, identitasnya ganti, dan mulai memikul salib, mengikut Mesias. Dan ini lebih lanjut, ini soal nyawa. Kalau identitas itu tidak diganti, seperti identitas Mesias, kamu akan mati dan tidak akan mengalami kebangkitan yang dialami oleh Mesias itu. Kalau kamu malu, katanya ya, dengan identitas ini, malu pada penderitaan ini, malu pada salib ini, sebetulnya kita itu malu pada identitas anak Allah itu. Ini saya pikir sama ya dengan peristiwa Adam dan Hawa saat dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan itu ya. Yang muncul itu perasaan malu ya. Jadi saudaraku, pagi ini mari kita pastikan ya, siapa diri kita sebenarnya itu. Kita itu adalah pengikut Kristus, pengikut Mesias. Jadi kalau Kristus juga menderita, maka anggaplah ini suatu kehormatan besar buat kita ya, kita boleh menderita bersama dengan penderitaan Kristus. Jadi mari, jangan salah mengimani identitas kita, jangan pusing apa kata orang ya. Apalagi yang kita pikir apa kata orang, itu betul-betul tidak relevan dalam hal ini ya. Pikirkanlah apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita. Asik ya. Selamat menikmati identitas sebagai pengikut Kristus. Selamat mengalami pengalaman Mesias. Selamat memperoleh kehidupan yang kekal. Amin.